Halo guys, Wapur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan terkait bagaimana kita memilih CPU, tetapi khususnya kita kali ini membahas kepada CPU-CPU untuk non-gaming, yaitu untuk kebutuhan seperti video editing, image editing, maupun rendering. Link dari video-video sebelumnya saya sertakan di kolom deskripsi, atau teman-teman bisa klik di pojok kanan atas. Video lanjutan memilih CPU, mari kita ketekin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas 4 buah website sebagai alat bantu kita teman-teman, yaitu BudgetBench, 3D Mark, Blender, dan PaceMark. Karena kita ketahui bahwa pemilihan CPU tidak semata-mata untuk kebutuhan gaming teman-teman. Mari kita mulai aja teman-teman untuk melihat bagaimana kita mengeksplorasi pemilihan CPU untuk kebutuhan konten kreator. Website pertama adalah BudgetBench. Ini merupakan website yang sangat berguna kalau kita ingin melihat performa dari CPU-CPU untuk kebutuhan non-gaming. Misalnya untuk kebutuhan DaVinci Resolve, Photoshop, Premiere, dan juga kebutuhan aplikasi-aplikasi konten kreator misalnya. Caranya, masuk ke budgetsystems.com, kemudian teman-teman masuk ke menu Publication dan pilih BudgetBench. Klik Browse Result atau scroll ke bawah dulu, kemudian klik Browse Result. Kemudian scroll ke bawah sedikit. Misalnya kita ingin mencari hasil benchmark DaVinci Resolve untuk Ryzen CPU X3D, di bagian Application, ketik aja DaVinci teman-teman. Dan di bagian System Specs, ketik aja misalnya X3D. Kemudian klik tombol Search. Akan keluar hasil filter yang dimaksud teman-teman. Sebagai contoh, kita fokus ke hasil di baris pertama. Klik ikon kotak di sebelah angka overall score, akan masuk ke halaman yang lebih detail teman-teman. Perhatikan pada box sebelah kanan, muncul konfigurasi yang digunakan, misalnya GPU-nya menggunakan RTX 4080 Super. Klik Show Full Detail, kemudian akan menampilkan informasi lebih detail terkait konfigurasi yang digunakan saat melakukan benchmark. Misalnya versi Windows OS-nya adalah terlihat di sini. Bahkan sampai jenis motherboard-nya pun ada di sini teman-teman. Kemudian, teman-teman scroll ke bawah, klik link Raw Result. Akan terlihat hasil benchmark detail dari DaVinci Resolve pada Ryzen 7 9800 X3D dengan GPU 4080 Super ini. Silakan dieksplorasi teman-teman. Hasil benchmark ini bisa saja diekspor ke Microsoft Excel untuk dianalisa lebih lanjut, misalnya dengan tujuan membandingkan hasil dengan CPU jenis lainnya. Sekarang kita kembali ke halaman Budget Systems. Masuk ke menu Publication dan pilih Articles. Di sini adalah untuk melihat publikasi artikel dari BudgetBench terkait beberapa hal termasuk pengetesan CPU pada software untuk konten kreator. Pada bagian filter, misalnya klik Show More, pilih misalnya DaVinci Resolve. Dan kemudian pilih prosesor. Karena misalnya kita ingin mencari artikel benchmark DaVinci Resolve terkait jenis-jenis CPU yang digunakan. Maka hanya akan muncul artikel yang mengandung DaVinci Resolve dan juga CPU. Misalnya pilih artikel pertama, Ryzen 7 9800 X3D Content Creation Review. Nah, di sini teman-teman bisa baca artikel terkait review Ryzen 7 9800 X3D di sini. Di sini terlihat bahwa Ryzen 7 9800 X3D dibandingkan dengan beberapa jenis CPU termasuk AMD CPU dan Intel CPU. Terlihat testbed yang digunakan, bisa teman-teman cek di sini juga. Isinya tidak hanya untuk DaVinci, tapi ada juga hasil benchmark software-software lain seperti Photoshop, Premiere, After Effects, Unreal Engine, dan juga CPU rendering benchmark untuk Cinebench, Blender, dan juga V-Ray. Nah, terlihat di sini, misal hasil benchmark yang pertama adalah untuk Photoshop overall score.
Hasilnya, 9800X3D lumayan cukup baik, bahkan mengalahkan Ryzen 9 9900X dan Core Ultra 7 265K. Hasil benchmark yang kedua adalah untuk Lightroom Classic Overall Score. Hasilnya adalah 9800X3D lumayan cukup baik, bahkan juga mengalahkan Ryzen 9 9950X. Scroll ke bawah, berikutnya hasil tes untuk Premiere Pro Overall Score. Di sini terlihat 9800X3D kalah bahkan oleh Core Ultra 5 245K. Ya ini wajar karena memang 9800X3D diciptakan untuk kebutuhan gaming teman-teman. Kemudian scroll ke bawah, berikutnya hasil tes untuk After Effects, DaVinci Resolve, Unreal Engine, dan lain-lainnya. Benchmark di sini sangat menarik untuk dibaca-baca, terutama untuk teman-teman yang ingin mencari CPU dan berfokus kepada aplikasi non-gaming. Kalau kita kembali ke halaman sebelumnya, banyak banget artikel lain di sini teman-teman yang bisa dieksplor tentunya. Silakan teman-teman lakukan eksplorasi sendiri untuk mencari artikel yang sesuai untuk kebutuhan. Budget Bench merupakan rekomendasi yang sesuai untuk kebutuhan kita semua dalam mencari CPU untuk konten kreator. Berikutnya adalah 3D Mark teman-teman. Ini adalah website yang cukup berguna untuk kita melihat performa CPU atau GPU untuk kebutuhan 3D rendering. Caranya, masuk ke 3dmark.com, kemudian klik menu Result di atas. Pada bagian Compare Benchmark Score, di field Search CPU ketik misalnya Ryzen 9 9950X. Kalau hendak memasukkan jenis GPU, silakan teman-teman masukkan di sini. Untuk contoh kali ini, GPU kita kosongkan, artinya GPU apapun, hasilnya akan ditampilkan. Pilih jenis benchmark, di sini misal kita pilih PC Mark 10 benchmark. Klik tombol search. Akan muncul halaman benchmark PC Mark 10 benchmark untuk CPU Ryzen 9 9950X. Lihat di sini negara asal dari orang-orang yang mensubmit data ini ke 3D Mark. Silakan dieksplorasi oleh teman-teman nanti secara langsung. Kalau misalnya kita mau rubah result dari tipe benchmark, misalnya dirubah ke 3D Mark Times Pay, tinggal pilih dari list benchmark sebelah kiri seperti ini. Di tabel ini banyak sekali informasi yang teman-teman bisa lihat. Misalnya GPU core clock, jenis CPU dan GPU yang digunakan, CPU score, graphics score, dan lain-lain. Bahkan teman-teman bisa merubah jenis CPU dengan langsung ketik di sini. Misalnya kita rubah ke Core Ultra 9 285K. Sementara untuk benchmark 3D Mark yang digunakan, kita pakai 3D Mark Port Royal. Hasilnya kembali untuk dieksplorasi oleh teman-teman semua nanti. Tools berikutnya adalah dari Blender teman-teman. Blender merupakan aplikasi open source 3D rendering yang cukup powerful dan memiliki komunitas yang cukup banyak di dunia ini. Caranya, masuk ke Open Data blender.org. Scroll sedikit ke bawah, klik link Compare More CPU Devices. Misalnya ketik 285, terlihat Core Ultra 285K. Blender skornya ada di 545,57 teman-teman. Berikutnya misal kita ketik 9950, hasil benchmark Blendernya di angka 614,63. Sebelah kanan skor adalah angka 201, ini adalah jumlah orang yang mengirimkan hasil benchmark Blender ke Open Data Blender ini teman-teman. Terakhir, kita akan masuk ke halaman Benchmark untuk melihat hasil benchmark yang dikirimkan oleh para pengguna Benchmark langsung ke website Benchmark ini teman-teman. Caranya, masuk benchmark.com, pilih benchmark, kemudian CPU benchmark. Akan masuk ke halaman baru bernama cpubenchmark.net. Scroll ke bawah, klik search for CPU model teman-teman. Di kolom search, misal ketik Ryzen 9 9950X. Dan pilih CPU yang sesuai pada list CPU yang tersedia teman-teman. Di bagian bawah, klik kembali nama CPU yang dimaksud. Muncul tabel dari beberapa CPU.
dan klik kembali Ryzen 9 9950X dalam list tersebut, akan masuk ke halaman CPU. Lalu scroll ke bawah, terlihat spek CPU secara sekilas. Sampel tes dikirimkan oleh sekitar 956 pengirim. Terlihat skor PassMark aggregate untuk CPU ini ada di angka 66.503 untuk multithread dan 4.742 untuk single thread-nya. Scroll ke atas, kita klik tombol compare teman-teman. Di pojok kanan atas ada icon seperti timbangan, klik icon tersebut. Akan masuk ke halaman compare, ketik CPU kedua misalnya 285K untuk Core Ultra 9 285K. Lalu klik tombol compare berwarna biru teman-teman. Muncul halaman compare, di sini mirip dengan yang tadi, hanya muncul untuk dua CPU yang dilakukan comparison. Silakan scroll ke bawah dan perhatikan hasil compare untuk skor PassMark ini. Sisanya banyak sekali menu di sini teman-teman. Saya percepat aja sebagai contoh. Teman-teman bisa lakukan sendiri sisanya di rumah. Sebagai contoh, kita ingin melihat list dari top gaming CPU, lalu klik aja top gaming CPU. Di sini terlihat masih dipegang oleh Ryzen 7 9800X3D teman-teman. Nah, yang menarik di sini terdapat menu AMD versus Intel market share teman-teman. Kita lihat di area desktop, AMD sudah mulai menyalip Intel di awal tahun 2025 ini teman-teman. Sedang untuk laptop dan server, Intel masih mendominasi setidaknya di tahun ini teman-teman. Demikian teman-teman, video terkait memilih CPU untuk kebutuhan non-gaming saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila teman-teman suka, silakan like. Apabila teman-teman tidak suka, silakan dislike. Terima kasih, salam dari Ketekin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.